Shalom adik-adik semuanya. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, Kak Karen mau ngasih tahu nih ke adik-adik 3 tata cara mengikuti ibadah yang benar. Nah, adik-adik perhatikan ya. Yang pertama, berpakaian rapi. Itu artinya adik-adik udah harus mandi dan adik-adik juga udah menyiapkan pakaian yang rapi dan sopan untuk adik-adik pakai saat mengikuti ibadah hari ini. Nah, kalau adik-adik udah melakukan itu, tandanya adik-adik benar-benar sudah siap untuk ikut ibadah hari ini. Oke? Nah, yang kedua, adik-adik harus jaga sikap. Jaga sikap itu maksudnya gimana, Kak Kiran? Nah, jaga sikapnya itu Kak Kiran kasih tahu ya. Adik-adik, waktu nanti kita menyanyikan lagu, waktu kita nanti memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, adik-adik harus semangat dan adik-adik juga harus sungguh-sungguh. Jadi nanti kalau misalkan waktu kita memuji Tuhan gitu ya, kakak-kakaknya bilang, yuk adik-adik semua kita bangkit berdiri, tepuk tangannya, adik-adik harus melakukan itu dengan penuh semangat. Setuju? Nah, yang ketiga nih adik-adik, kita harus duduk yang rapi. Tujuannya apa? Supaya ketika nanti adik-adik mendengarkan firman Tuhan, adik-adik itu fokus dan adik-adik bisa mengerti tadi yang dijelasin kakaknya itu apa. Oke? Nah, berarti adik-adik udah siap ya ikut ibadah hari ini. Nah, berarti adik-adik harus fokus karena kita sebentar lagi mau mulai. Selamat mengikuti ibadah. God bless you adik-adik. Wah, adik-adik, kita ketemu lagi di hari Minggu. Kita mau ibadah bersama, mau seneng-seneng sama mau dengar firman Tuhan juga ya Pak ya. Yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita berdoa yuk. Yuk kita mau lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam.
rencananya Tuhan, bahkan dalam kendalinya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat apa yang Tuhan buat, bahkan untuk apa yang akan Tuhan buat kota dan bangsa kami. Kami tetap percaya Tuhan semua tetap mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan, buat keselamatan yang Tuhan kasih, buat anugerah Tuhan. Bahkan Tuhan kami juga berdoa Tuhan buat pemerintahan yang ada, dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Kami memberkati setiap pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Kami tahu nggak ada pemimpin yang nggak datang daripada Tuhan. Kami memberkati mereka semua ya Tuhan. Bahkan kami juga memberkati mama dan papa, adik-adik yang ada di rumah, keluarga lepas keluarga Tuhan. Kesehatan, kekuatan itu juga ada Tuhan, buat keluarga-keluarga yang ada ya Tuhan. Bahkan kami percaya hikmat kepintaran itu juga ada buat setiap adik-adik ya Tuhan. Kami juga berdoa buat gembala kami Tuhan, Omsen Tuhan, dan keluarga Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, perlindungan Tuhan juga ada buat gembala kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami juga akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Karena kau berdoa buat setiap adik-adik yang mendengar, adik-adik boleh mengerti, memahami, bahkan melakukan setiap apa yang adik-adik dengar dan lihat pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan, bahkan kami siap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Amin. Ester, Sang Ratu Pilihan. Cerita ini terdapat dalam Alkitab, yaitu dalam Ester pasal 1 sampai pasal 2 ayat 1 sampai 18. Pada suatu hari, Raja Persia yang bernama Ahasuerus, ia mengadakan pesta yang sangat besar. Raja mengundang para bangsawan dan para pegawainya. Pesta itu berlangsung 180 hari ditambah 7 hari untuk pesta rakyat. Semua orang bergembira. Mereka boleh menikmati keindahan istana, makan dan minum sepuasnya. Lalu pada hari ke-7, Raja memerintahkan Ratu Wasti dengan memakai mahkota kerajaan untuk datang ke hadapan semua orang agar mereka dapat melihat kecantikan Ratu Wasti. Wah, semua orang pasti penasaran ingin melihat kecantikan Ratu Wasti yang terkenal itu. Di bagian lain istana, Ratu Wasti juga mengadakan pesta untuk wanita-wanita di istana. Sepertinya semua orang sudah tidak sabar menunggu. Bawalah Ratu Wasti kemari, agar semua orang bisa melihat kecantikannya. Lalu pesan itu disampaikan kepada Ratu Wasti. Tapi Ratu Wasti menolak untuk datang memperlihatkan dirinya kepada orang banyak. Tidak, aku tidak akan datang memperlihatkan diriku. Apa? Ratu Wasti berani menolak perintah raja? Raja lalu menjadi sangat marah. Menurut para penasehat raja, Ratu Wasti harus diturunkan dari kedudukannya dan harus segera dicarikan penggantinya. Sesudah peristiwa itu, raja lalu memerintahkan untuk mengumpulkan para gadis-gadis cantik di kerajaan Persia untuk dipilih menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti. Menurut para penasihat raja, Ratu Wasti bukan hanya bersalah kepada raja, tetapi juga kepada para pembesar, karena dia telah memberikan contoh yang tidak baik, yaitu tidak taat. Baiklah, saya menerima nasihat kalian. Maka dimulailah pencarian di seluruh Persia gadis-gadis cantik yang akan dijadikan sebagai ratu untuk menggantikan Ratu Wasti. Dan tentunya akan dipilih gadis yang terbaik yang akan dipilih menjadi ratu untuk mendampingi raja, menggantikan Ratu Wasti. Maka atas dasar perintah raja itu, para pegawai mulai bekerja mencari dan menyeleksi gadis yang akan dipilih menjadi ratu. Di sana tinggallah seorang Yahudi yang bernama Mordekai dan sepupunya yang bernama Ester. Sejak kecil Ester telah diasuh oleh Mordekai karena Ester adalah anak yatim piatu. Ester adalah gadis yang cantik parasnya. Mordekai lalu meminta Ester untuk mengikuti seleksi pemilihan ratu yang diadakan oleh Raja Ahasuerus.
Ester akhirnya masuk seleksi untuk menjadi ratu, tapi ia tidak memberitahu asal-usulnya sebagai orang Yahudi. Setelah memilih dari sekian banyak gadis, Ester akhirnya mendapat kasih sayang raja lebih dari gadis yang lain, sehingga raja memakaikan mahkota ratu di kepalanya dan ia menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti. Shalom adik-adik. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Merda mau lihat adik-adik. Coba, apa udah siap Alkitab? Siapa yang udah siap Alkitab? Oke, siap semua ya? Oke, sekarang kita mau lipat tangannya. Kita mau berdoa sebelum mendengarkan firman ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami mau persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah ya Tuhan kami dapat mengerti setiap firman yang ditaburkan. Dan biarlah kami mempersiapkan hati kami untuk itu. Biarlah kami firman-Nya boleh masuk dalam hati kami. Dan kami dapat mengerti semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, aduh kakak udah lama banget ya, kayaknya nggak ketemu adik-adik ya. Tapi pada pagi hari ini kakak mau cerita, kayaknya adik-adik tahu nggak ya, seorang tokoh, dia wanita hebat, karena dia ada lahir satu puasa itu loh, apa sih namanya ya kak ya? Pernah adik-adik ada doa ada puasa itu namanya nama wanita ini hebat banget. Puasanya itu 3 hari loh. 3 hari 3 malam nggak makan. Puasa apa? Apa? Betul. Puasa Ester. Nah, adik-adik kita mau dengar mengenai Ester ya. Nah, adik-adik pada zaman itu ya, kerajaan Ahasiweros, selip lidahnya, Ahasiweros ya, rajanya Ahasiweros. Terus dia mengadakan perjamuan bagi semua pembesar ya. Perjamuannya nggak tanggung-tanggung loh, 180 hari. Siapa yang tahu 180 hari itu berapa lama? Berapa bulan? 6 bulan. Nggak bayangin adik-adik, 6 bulan pesta terus ya. Ditambah 7 hari lagi. Nah, pada saat itu dia berpesta, terus dia bilang sama sama punggawanya, dia bilang gini, saya punya ratu yang sangat cantik. Terus dia bilang, coba sesida-sidanya dia bilang, ayo tolong panggilkan ratu, siapa namanya? Betul, Ratu Wasti. Ya, Ratu Wasti panggil ke sini, dia ingin memperlihatkan kecantikan Ratu Wasti. Tapi adik-adik tahu nggak apa yang terjadi? Ratu itu nggak mau loh. Kenapa dia nggak mau? Karena ratu itu punya acara juga. Dia mengajak para wanita untuk dia membuat perjamuan, pesta juga. Akhirnya apa yang terjadi? Raja marah besar. Terus raja marah besar. Pokoknya singkat ceritanya, Ratu Wasti ini dipensiunkan. Dipensiunkan berarti dia tidak jadi ratu. Nah, dia tidak jadi ratu. Kemudian pembesar-pembesar bangsawan bilang, raja, kamu harus cari ratu yang baru. Nah, pada saat dia cari ratu yang baru, banyak semua perempuan-perempuan yang cantik, elok parasnya, dan benar-benar luar biasa itu dipilih. Pilih masuk ke tembok Susan. Setelah itu dipilih, ternyata salah satunya namanya Seda, yaitu Ester. Nah, Ester ini mempunyai papa angkatnya yang namanya Mordekai. Nah, Mordekai ini berpesan kepada Ester, kamu tidak boleh memberitahu asalmu, kebangsaanmu dari mana. Nah, adik-adik, jadi Ester tidak memberitahu. Nah, ternyata adik-adik kan lihat gambarnya ya. Tuh, ya adik-adik, ternyata gambarnya
lihat ya. Nah, waktu itu para perempuan setelah dipilih, nah Ester ini dimasukin ke balai perempuan ya. Nah, Ester mendapat kasih sayang dari Hegai. Nah, satu pertama, pada saat Ester pada saat Ester taat, tidak memberitahu kebangsaannya. Poin pertama, taat ya, Ester taat. Ester taat, tapi kemudian Tuhan memberi kasih sayang kepada Hegai sehingga Hegai lebih mengasihi Ester daripada wanita lain. Kemudian adik-adik, Ester diangkat jadi ratu ganti wasti. Setelah itu perjalanan tidak mulus. Ternyata Mordekai ini selalu ada di depan tembok Susan. Nah, ada satu orang yang diberi kuasa luar biasa oleh Raja Ahasiweros, namanya siapa? Salah adik-adik. Namanya Haman. Haman ini orang kedua di bawah Ahasiweros. Terus dia kalau lewat, maunya orang harus sujud dan menyembah. Tapi adik-adik tahu nggak? Ada satu orang yang tidak mau menyembah sama Haman. Kenapa? Karena dia hanya mau menyembah kepada Tuhan. Siapa orangnya? Ayo, dia itu papa angkat dari Ester, namanya siapa tadi? Betul adik. Betul adik-adik, namanya Mordekai. Setelah itu si Haman ini ternyata panas hatinya karena orang-orang menyembah dia. Tapi kok kalau dia lewat orang langsung sujud, langsung menyembah dia. Tapi ternyata Haman tidak. Jadi dia panas hati, ingin membunuh Mordekai. Tapi orang-orang cerita, Mordekai ini orang bangsa Israel. Nah, dia tuh saking emosi, dia saking marah, dia bilang, saya tidak mau membunuh hanya Mordekai saja. Saya membunuh seluruh bangsa Yahudi. Terus ternyata adik-adik, dia udah berencanakan ingin membunuh bangsa Yahudi. Tapi adik-adik yang kedua ya, Ester hanya minta didoakan orang-orang bersiap. Jadi kata Ester gini, Mordekai bilang, Ester kamu jangan sangka kamu di dalam istana kamu tenang-tenang aja, tapi kamu juga bisa dibunuh, karena semua bangsa Yahudi akan dibunuh. Terus Ester bilang, jadi gimana, apa yang harus saya lakukan? Terus Ester bilang, kalau begitu kumpulkan semua orang Yahudi, semua orang Israel, suruh mereka berpuasa 3 hari, mereka tidak makan dan tidak minum, baik waktu siang, baik waktu malam. Berarti 3 hari, 3 malam itu makanya timbul namanya puasa Ester. Nah adik-adik ingat, puasa Ester berarti 3 hari, 3 malam tidak makan dan minum. Nah waktu itu Ester luar biasa tidak makan dan minum ya. Tapi adik-adik dia rela ya. Dia bilang kumpulkan, berarti ada kedua, harus ada unity, bersatu hati untuk berpuasa. Mereka berpuasa bersama-sama karena Ester bilang, saya dan dayang-dayangku dan orang di sekeliling saya semua sida-sida akan berpuasa. Nah, ketiga, adik-adik, ternyata dia bilang pada hari ketiga saya akan masuk ke pelataran raja, saya akan berdiri di situ. Soalnya Ester bilang kalau raja tidak panggil, dia nggak bisa menghadap raja, dia nggak bisa mengadukan ini kepada raja. Nah, akhirnya kalau dibilang peraturannya kalau raja mengulurkan tongkatnya, baru orang itu berarti ada belas kasihan raja. Tapi kalau raja tidak mengulurkan tongkatnya, orang itu harus mati. Nah, Ester nih ketiga ya adik-adik ya. Pertama, taat. Kedua, apa? Bersatu hati, unity. Dan ketiga, Ester tuh bayar harga. Apa sih bayar harga, Kak? Kamelda apa bayar harga? Kamelda bilang ya bayar harga itu berarti dia tidak mementingkan diri sendiri, tapi dia menanggung setiap resiko. Bayar harga itu mungkin dia dibunuh
Kayak ini kan dia dibunuh, tapi dia mau, saya terima kalau saya dibunuh, oke, nggak apa-apa, saya mati untuk bangsa saya. Nah, dia datang, terus ternyata berdiri di situ, raja mengulurkan tongkatnya. Akhirnya dia dipanggil. Apa keinginan kamu, hai Ratu Ester? Kata Ester, saya tidak menginginkan sesuatu, tapi saya cuma rindu, saya cuma kepengen raja datang ke tempat saya untuk saya mengadakan perjamuan dengan raja. Raja ajak, pas ada Haman di situ, raja ajak si Haman. Oh, kata raja, oke, tapi Haman kesenangan karena diajak. Tapi dia nggak tahu ya, ternyata rencana Tuhan luar biasa ya. Jadi kakak cuma mau bilang, pada saat itu kan Haman udah senang. Dia udah ngomong kemana-mana, wah orang-orang yang lain nggak diajak, cuman saya yang diajak oleh raja untuk datang ke perjamuannya yang akan diadakan oleh ratu. Setelah itu adik-adik, Haman dan raja datang, udah makan, minum, terus raja nanya, apa keinginanmu hai Ratu Ester? Separuh dari kerajaan pun yang kau minta akan aku berikan. Tapi Ester bilang, bukan itu raja. Dia bilang, tapi hamba dari suatu bangsa yang kecil, dia bilang. Namun bangsa hamba itu maksudnya kalau hanya dijual jadi budak lelaki dan perempuan itu nggak apa-apa. Tapi kita akan dibinasakan. Raja bilang, siapa itu ya terlalu gitu. Terus karena gini loh adik-adik, sebelumnya itu si Haman ini karena sebel banget sama Mordekai, dia ingin menggantung Mordekai, dia membuat tiang sulah. Nah waktu itu akhirnya Ester bilang begitu, raja marah. Raja bilang, Ester siapa? Dia bilang, ini dia Paduka, ini raja, ini dia orang ini yang berikhtiar jahat kepada bangsa hamba. Terus raja marah banget. Terus si Haman udah tahu raja sangat marah. Raja keluar dari tempat Ester. Nah, Ester sementara duduk di katil ya, di kursi kayak sofa gitu, dia sementara duduk. Terus Haman di bawah berlutut. Raja balik, marah lagi. Wah, kamu ternyata masih ada saya di istana saya. Kamu ingin menggagahi ratu saya. Terus akhirnya raja bilang, sulakan dia. Terus Sida bilang, sulakan aja di tiang sula yang dibuat oleh Haman untuk Mordekai. Saudara, adik-adik ya, ternyata ya Tuhan ya, kan tadi 3 poin ya. 1 taat, kedua unity, bersatu hati. Ketiga, apa adik-adik? Bayar harga. Jadi berani menanggung resiko. Nah adik-adik, pada saat itu akhirnya Haman digantung. Dan Mordekai ini karena pernah menyelamatkan raja, dia diangkat untuk menggantikan Haman. Seluruh kekayaan Haman diberikan kepada Ester. Nah adik-adik, kakak mau bilang, dari ketiga hal itu, saat ini kita di Indonesia sedang dalam pandemi. Nah pandemi ini ada di Indonesia. Kalau adik-adik bersatu hati, kami sama-sama bersatu hati. Setiap hari kita berdoa untuk Tuhan, tolong COVID ini lalukan. Tuhan berikan semua kesehatan, pemulihan bagi negeri kami Indonesia. Pasti Tuhan akan mendengar. Seperti Ester. Jadi walaupun dia tidak sampai dia bayar harga, tapi Tuhan mendengar, Tuhan menjawab doanya. Ya adik-adik, kakak hanya pesan adik-adik, jangan lupa berdoa, adik-adik selalu taat, dan setiap hari baca Alkitab. Karena Alkitab itu kekuatan kita ya adik-adik. Oke adik-adik, sampai di sini firman Tuhan. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan
untuk firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah firman-Mu ini kami dapat belajar ya Tuhan. Kami boleh taat, kami boleh bersatu hati, boleh unity. Dan kami boleh melakukan, berani bertindak, berani bayar harga ya Tuhan. Dan kami percaya apa yang kami lakukan Tuhan akan mendengar. Tuhan akan mendengar setiap doa-doa kami. Biar kehendak Tuhan boleh terjadi. Demikian di Indonesia Tuhan, lalukan pandemi ini. Kami rindu untuk beribadah bersama-sama. Engkau berikan kesehatan bagi setiap kami, papa, mama. Dan juga adik-adik kami sendiri. Juga guru-guru sekolah minggu dan saudara-saudara kami yang lain. Indonesia bangsa kami Tuhan. Engkau berkati. Engkau lalukan dari pandemi ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami selesai beribadah ya Tuhan. Engkau berkati setiap kami. Berikan kesehatan bagi setiap kami semua. Dan berkati usaha pekerjaan orang tua kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Happy Sunday adik-adik. God bless you.